Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, jayalah Kabupaten Subang. Ketemu lagi dengan acara di YouTube Apanareja Ngacaprak dengan judul mengungkap tabir oknum pemain kartu BPNT, bantuan program non tunai dari Kemensos. Akhir-akhir ini kenapa saya mengungkap para oknum pemain kartu BPNT? Agar menjadi pembelajaran, bukan menggurui kepala desa. Ampun, saya tidak menggurui. Tapi ini hanya referensi dan saling mengingatkan. Agar oknum ini bisa terhalangi atau tidak bisa bermain. Karena kartu BPNT ini bisa dimainkan dan sangat mudah dimainkan. Namun juga kartu BPNT gampang juga ditangkal oleh para kepala desa. Kenapa bisa ditangkal? Caranya mudah. Dan juga bagi para pelaku oknum pemain kartu BPNT mudah juga bermain di kartu BPNT. Jadi bagi para kepala desa yang ada di Kabupaten Subang dan Jawa Barat serta di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan tontonan ini menjadi tuntunan walaupun saya ngacaprak. Namun agar menjadi referensi dan ditonton sampai video ini selesai. Karena ini kalau kata saya ini sangat acara penting. Kepada para kepala desa, kita jangan terlalu percaya terhadap bawahan. Karena bawahan itu ketika kartu BPNT bisa dimainkan, per kartu BPNT digesek dengan oknum beriring bekerja sama, satu kakak, satu kartu keluarga atau itu bisa mencair 200.000. Atau yang janda atau yang duda mendapatkan dan mempunyai kartu BPNT, ya tadi nominalnya sekian. Jadi kalau hilang 20 saja hampir 4 juta per bulan dia mendapatkan si oknum tersebut. Kenapa saya putarkan dan saya ingin sekali membawakan judul mengungkap tabir BPNT? Karena ada dan pernah kejadian di hampir 2 desa di selatan itu pun. Dan saya yakin orang ini yang mengungkapnya pun sama-sama dengan saya. Sesepuh saya mungkin itu menonton video saya. Mudah-mudahan video ini menjadi tontonan yang bermanfaat bagi para kepala desa, agar tidak lengah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohkan ada di satu desa. Jadi kepala desa itu tidak tahu. Ini saya contohkan, tidak tahu permainan oknum-oknum pungli yang sekarang masuk ke ranah hukum. Pungli BST dan pungli BLT dana desa. Oknum ini bisa bermain dan tanpa sepengetahuan kepala desa. Inilah di sini juga sama nih, karena BLT maupun BST maupun BPNT sama dananya dana Kemensos. Mungkin Dede saja yang bukan dana Kemensos, tapi sifatnya BPNT dengan BST itu hampir-hampir yang bisa saya dibilang sama itu anggarannya. Yang beda itu BLT Dede. Tapi kalau BPNT dengan BST itu sama dari Kemensos. Kenapa saya ingin mengungkap tabir? Karena sudah terjadi. Kepala desa tidak tahu menahu bahwa anak buah dan aparat di bawahan kepala desa tergiur dengan permainan bansos ini. Akhirnya dia hilang. Entah hilap, entah disengaja. Akhirnya mereka itu menjadi oknum. Tapi agar mempercepat ngacaprak saya,
agar kepala desa benar-benar menonton YouTube Ngasaprak saya ini, karena buat pembelajaran, referensi, sharing saya selaku Sekjen Intel Tipikor PHRI tidak ingin selalu mengkasuskan, tidak ingin selalu bikin bahwa oknum-oknum itu harus ditangkap, tapi saya memberikan ilmu pencegahan. Tapi saya bukan menggurui atau mematahkan para kepala desa, tapi oknum bisa ditangkal. Saya contohkan, ketika satu kartu seorang ke satu keluarga, maaf ini saya contohkan kartu BPNT padahal bukan kartu BPNT ya. Ini kartu ini bukan kartu BPNT tapi kartu pajak pribadi saya, NPWP, tapi saya contohkan ini kartu BPNT ya. Dan kita nyantai saja, kita harus bari ngopi biar penonton tidak jenuh yang menonton YouTube saya. Dan kita sambil merokok. Di mana lengahnya kartu BPNT? Saya contohkan nih bahwa desa, ya sebutkan saya desanya kita ngarang aja lah. Desa Mandalawangi contoh desa Mandalawangi mendapatkan 900 KK. Ini contoh nih, 900 KK kartu BPNT terbagi dua. Saya contohkan, desa Mandalawangi ini terbagi dua menjadi dua kadus 1 dan kadus 2. Bagaimana cara mengungkap tabir oknum bawahan kita yang dibawa aparat desa? Bisa jadi oknum nih ya, kaur desa menjadi oknum, staf desa menjadi oknum, RT menjadi oknum, kadus menjadi oknum, atau bisa saja oknum fasilitator atau oknum pendamping atau oknum briling, bisa saja terjadi. Namanya juga oknum. Ketika ingin membongkar, kepala desa di sini harus meluangkan waktu, karena bila terjadi apa-apa dan terbongkar oleh Intel Tipikor PHRI, mungkin ini sangat bahaya karena akan dilaporkan langsung kepada penegak hukum. Ini uang rakyat kecil, jangan hilang. Oke, kembali lagi saya. Kepala desa bisa bekerja sama dengan Babinsa AD, Babin Kantipmas Polri, dengan Linmas, atau dengan LPM, BPD di hari pencairan dan penggesekan BPNT, pembagian sembako itu yang ada beras, ada telur, ada tahu, ada tempe, ada buah-buahan. Di hari itu juga secara bersamaan kita buat pengumuman. Kita koordinasi dulu dengan briling, kita bikin waktu. Saya contohkan, pengumuman itu bisa pakai pengeras suara, melalui pengeras suara, bahwa pencairan BPNT dimulai jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, ini untuk mengungkap tabir oknum ya. Si kartu BPNT ini nanti digesek di briling. Nah, saya akan mengungkap tabir oknum. Kita cocokkan ini kartu BPNT dengan ini nama, ini KTP. Dengan nama KTP kita tulis nomor nik KTP-nya untuk ABCN, dan kita tulis pemenang BPNT nomor nik KTP dan nik KK. Ini KTP nik KK. Bila terjadi di sini kartu BPNT namanya Nurmi, ternyata di sini namanya Edoh.
ini dari mana Edo kok bisa deklok. Tapi lihat di kartu kakak, kita jangan dulu curiga. Ketika Edo ini adik kakak, tapi memang ekonominya di bawah, atau itu bisa pakai berita acara. Berita acara mungkin dialihkan dengan koordinasi dengan pendamping atau KKSK, kasih kesos, dinsos, itu bisa. Kalau nama itu kita tidak mempermasalahkan. Tapi yang menjadi masalah bukan nama. Kita para kepala desa ini minimal ini 6 bulan sekali. Tapi yang alangkah lebih baiknya memeriksa kartu BPNT 3 bulan sekali. Saya contohkan. Ketika ada Babin Kantimas Polri, Babin Saade, ada Linmas, ada staf desa, ada Kaur Kesra, ada kepala desa, ikut mengawasi BPNT, caranya mudah sekali, gampang sekali. Ketika sudah diumumkan, maka diumumkan dari tadi yang disebutkan jam 8 sampai jam 2, di absen. Yang mau cair ini di absen oleh orang-orang desa, bisa dibantu oleh siapapun, mau LPM, mau BPD, ya mau staf desa, mau Kesra, di absen. Ya disamakan nomor nik KTP, ini nama, nomor nik KTP-nya, nomor kakaknya sama. Ini udah tidak jadi masalah ya, ada kalau peralihan ada berita acara. Tapi ketika kado 1.500 dan begitu yang hadir waktu itu karena sudah pakai pengeras suara gampang, ada 480 kartu BPNT hari itu kita amankan dulu. Artinya diamankan dulu semua, karena dari data desa itu seperti kadus 1.500 kita kelopkan data 500 enggak, seperti kadus 2.400 kita kelopkan enggak. Kita desa wajib mengklopkan dan mencocokkan data kartu ini. Nah, kita amankan dulu kartu BPNT-nya untuk dihitung. Nanti didistribusikan lagi kepada masyarakat. Bukan untuk ditarik, tapi untuk dihitung dulu jumlah. Nah, disinilah oknum akan terbongkar. Ketika sudah dipengumumankan oleh ke pengeras suara bahwa sampai jam 2, ketika kado 1 itu sesuai daftar hadir, nih KTP, kakak, nama. Ketika yang hadir itu 480 kadus 1 atau kadus 2, ini bisa dibagi 2 tim. Kadus 2 ada 380, berarti udah 40 yang hilang. Hilangnya kemana? Kalau dari dinas sosial itu sudah benar, dari Kementerian Sosial itu sudah benar, tapi di tingkat bawah oknum bisa bermain. Jadi oknum bisa menghilangkan kartu BPNT untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Satu gesekan 200.000. Kalau 40, si oknum punya uang 8 juta. Dan mungkin ada yang bantu karena ada gesekan oknum briling juga. Ini bisa saja dibantu oleh para oknum saja. Karena apa? Itulah negara Indonesia, banyak oknum. Nah itu, ini diamankan dulu kartu BPNT ini. Ketika klop hadirnya 500, kartu BPNT-nya ada di situ waktu pembagian sembako, waktu digesek itu sesuai di data. Ada 500 berarti tidak ada masalah. Tapi ketika deklok data, berarti ada oknum yang bermain di kartu BPNT. Karena apa? Saya ngecaprak ini bukan asal cuap, tapi saya memberi referensi
agar sharing. Sekjen Intel Tipikor PHRI bukan harus menindak terus, tapi memberi pembelajaran. Disinilah pencegahan oknum yang bermain di kartu BPNT, kartu masyarakat kecil. Kita sebagai kepala desa harus bertindak. Dicek, bagusnya 3 bulan sekali, ya minimal 6 bulan sekali, si oknum ini tidak akan bisa bermain. Dan si oknum ini yakin tidak bisa bergerak apapun. Karena ya itu tadi, saya ulang, dana bansos sangat riskan. Karena sudah kejadian hari ini ketika aparatur oknum bawahan kepala desa menjadi dan dipanggil atau diundang oleh penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kepala desa dengan bersumpah kepada saya tidak pernah menyuruh. Nah, berarti kita harus mengawasi anak buah bisi kalau bahasa Sunda ini. Takutnya menjadi oknum. Disinilah silakan kepada para kepala desa agar daftar hadir yang tadi saya sebutkan disediakan waktu itu, dan tolong agar di pengerasuarakan membawa KTP dan KK. Ini waktu mau pencairan membawa bisa fotokopi KTP, bisa fotokopi KK. Jadi agar mencocokkan siapa saja yang dapat dari data Dinas Sosial atau dari data Kemensos, si A si B-nya biar cocok data. Tapi kalau masalah data bisa sajalah dialihkan melalui berita acara. Tapi ketika deklok jumlah waktu itu yang sudah dipengumumankan, disinilah oknum ada yang bermain. Sekian video ngacaprak dari saya, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi para kepala desa. Saya selaku Sekjen Intel Tipikor PHRI hanya mengingatkan kita harus mencegah. Jadi jangan sampai kejadian. Mencegah itu lebih baik. Karena kalau sudah terjadi di desa-desa, aparat bawahan kita menjadi oknum untuk BPNT atau untuk dana bansos. Saya selaku Sekjen Intel Tipikor PHRI, lembaga pengawasan dan pelaporan, tidak akan main-main dengan oknum seperti itu yang merugikan rakyat-rakyat kecil. Maka saya dengan tegas akan melaporkan kepada penegak hukum. Karena di sini letaknya oknum harus ditindak. Sekian video ngacaprak saya di YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi agar referensi saya menjadi pembelajaran, menjadi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.